Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, sore hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk kita bisa datang kepada Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari sore hari ini kita datang kepada Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini, buat berkat yang boleh kami terima, buat kesehatan yang boleh menjadi bagian kami, sehingga pada sore hari ini kami boleh beribadah bersama-sama untuk mengikuti pendalaman Alkitab. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya sebab Engkau kekuatan kami, gunung batu kami, perlindungan kami. Dan hanya di dalam Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Bertahtalah atas puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sebab Kau kekuatan kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan bersama-sama, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak
kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sebab Engkau besar Tuhan. Kami punya Allah yang besar. Haleluya. Mari kita pujikan kebesaran Dia. Haleluya. Mari katakan bersama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, oh ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, hanya Kau yang layak ditinggikan. Kau layak Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Dan firman-Mu itulah kekuatan kami Tuhan. Untuk kami mampu menjalani hidup kami. Bersyukur dalam segala keadaan. Bahwa Engkau ada beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ini doa kami Tuhan, kami mau tetap percaya kepadamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam
Kami percaya Bapa, kami percaya perkataan-Mu Yesus. Kami percaya Roh Kudus penolong kami. Engkau sudah menunggu sekian lama manusia untuk bisa menuruti kehendak-Mu Bapa. Engkau sabar, Engkau menunggu. Namun Engkau adalah Allah yang punya rencana. Karena itu Engkau tidak membiarkan terus akan berlangsung seperti ini. Sadarkan kami gereja-Mu, supaya kami tanggapi maksud hati-Mu. Amin. Dan dengan demikian kami bisa lebih mencintai Engkau, untuk memenuhi keinginan-Mu yang tertinggi, yaitu perhentian. Terima kasih. Terima kasih. Karena itu urapi kami sekalian, urapi hamba-Mu, urapi para pendengar, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, datang dengan kuat kuasa-Mu dalam rumah-rumah mereka. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam kasih daripada Yesus Kristus. Banyak orang menjadi anggota gereja, namun tidak mengerti mengapa disebut gereja, ya, dan apa tujuan Allah yang paling top, yaitu Dia membentuk gereja yang taat, yang betul-betul loyal kepada Yesus. Karena Yesus telah diutus jadi manusia untuk menjadi pemimpin, dan direncanakan semua manusia harus tunduk kepada Dia. Kalau tidak, mereka akan celaka. Nah, kita kalau mengerti rencana ini, marilah belajar untuk tunduk kepada Tuhan. Mengapa, Sku? Karena Allah itu, walaupun Allah itu panjang sabar, tapi Dia mempunyai kerinduan. Kerinduannya yaitu bisa berhenti. Ya, itu perhentian. Karena itu minggu lalu saya katakan waktu Allah mencipta bumi, maka hari ke-7 Dia berhenti. Nah, semacam itu. Nah, sekarang manusia sudah diberi 6 hari. Artinya 6 milenium. Sejak Adam itu sudah hampir tutup ini 6 milenium. Dan nanti milenium ke-7 itu miliknya Tuhan. Dia akan berkata, ini hariku, ini waktuku, aku bisa istirahat. Setelah aku menunggu, ya, manusia 6.000 tahun. Nah, tentu tidak bisa semua manusia menurut. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh iblis. Namun dia membentuk yang namanya gereja, yaitu yang bisa menurut dan taat, dan itulah yang nanti akan diselamatkan. Ya, karena itu sub kedua yang kita bicarakan sore ini adalah gereja itu jawaban bagi perhentian Tuhan. Semacam ini nanti satu kali umat Tuhan dari semua penjuru bumi akan dicabut Tuhan, ya, dari muka bumi, untuk bisa bersekutu dengan Yesus sebagai mempelai, dan kita sebagai mempelai wanita. Ya, saudara, inilah kerinduan Tuhan supaya Dia bisa berhenti dari semua pekerjaannya, yang tentu Dia punya kuasa, maha kuasa, tapi selama 6.000 tahun ini Dia tidak menggunakan sewenang-wenang. Nah, ini hebatnya Allah kita. Dia sabar menunggu, mendidik siapa yang mau.
Karena itu selalu Tuhan kata barang siapa. Artinya kalau enggak mau, ya enggak apa-apa. Itu tanggung jawabmu kata Tuhan. Tapi kalau kamu mau, kamu harus taat dan menjadi jawaban bagi keinginanku. Yaitu apa? Supaya aku bisa berhenti dari menyelesaikan terus tugas-tugas yang sudah aku canangkan. Jadi hanya anggota jemaat Tuhan yang betul-betul merindu supaya Allah kita itu bisa berhenti dari pekerjaannya. Nah, mereka itulah yang mau tunduk dengan total dalam pengikutannya kepada Tuhan. Karena itu Tuhan undang, ikutlah aku. Untuk apa? Untuk dibentuk menjadi tubuh Kristus, yaitu orang-orang banyak, tapi semuanya bisa tunduk kepada satu kepala. Ini berarti tidak boleh orang-orang ini yang kumpul memakai kepala-kepalanya sendiri. Betul nggak? Jangankan banyak kepala, 2 kepala aja dalam rumah tangga, wah geger, baru 2. Ya, apalagi umat Tuhan ini miliaran. Kalau semua pakai kepalanya, ya mana bisa bersatu. Karena itu kita belajar menyisihkan namanya ya pikiran, perasaan, kehendak kita. Dan kita tundukkan kepada Kristus sebagai kepala. Karena itu saya memberi pertanyaan, standar apa yang Anda pakai dalam pengikutanmu? Engkau ikut Tuhan itu standarnya standar siapa? Yang mana standarnya? Mari kita baca Matius 8 ayat 19 sampai 23 yang berbunyi, Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. iya, saudara, di sini ada satu cerita yang baik. Bagaimana standar kita dalam pengiringan kita pada Tuhan. Memang harus diakui, karena Tuhan Yesus naik ke sorga, maka Tuhan kirim tenaga-tenaga pendidik yang juga mengajar mengikut pada Allah, mengikut pada Tuhan. Nah, ini yang disebut oleh orang dunia agama. Ya, semua agama kan mengajar supaya manusia itu bisa mengiring pada Tuhan, mengikuti jalan Tuhan. Betul enggak? Namun standarnya standar siapa begitu? Ya, yang pertama seorang ahli Taurat. Ahli Taurat itu ahli kitab. Jadi ini otaknya hebat ini. Biasanya gini, ini orang-orang yang ahli Taurat ini mesti doktor-doktor. Yang pandai-pandai, ya, meneliti huruf, ya. Dia berkata, Guru, aku akan mengikut engkau. Jelas kok. Bahkan bukan hanya mengikut, kemana saja engkau pergi. Kemana saja, wah hebat ya. Lalu Tuhan berkata, serigala itu mempunyai liang. Burung mempunyai sarang. Tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Ternyata, ahli-ahli Taurat ini, kalau kita baca Alkitab, Paulus selalu memperingatkan, hati-hati, hati-hati. Mereka itu siapa?
Serigala justru. Serigala yang buas. Nanti coba perhatikan ucapan-ucapan Paulus. Tuhan Yesus juga begitu, serigala. Ya, bahkan serigala di tengah mana? Di tengah domba. Jadi suku, yang banyak menyelewengkan itu justru yang pakai otak ini, kepalanya. Tidak mau menyingkirkan kepalanya untuk diganti dengan kepalanya Yesus. Karena itu anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan apa? Kepalanya. Ahli Taurat itu pakai kepalanya siapa? Ya kepalanya dia, ahli. Ya. Nah, ini tentu yang paling jelek. Dan ini banyak pengikutnya justru. Kenapa? Karena orang itu biasanya pakai otaknya memang. Pikiran, perasaan, kehendak. Wah, nggak masuk akal. Wah, Alkitab kok bunyi gitu? Masa bumi diciptakan hanya dalam 6 hari, 6 hari tok. 6 kali 24 jam, mana bisa? Itu bukan mencipta, merenovasi. Ya, sebenarnya. Ya. Lalu macam-macam. Katanya hari pertama ada terang. Lu kok hari keempat baru ada matahari, bulan, bintang. Mana itu? Mana masuk akal? Kan enggak masuk otak. Sehingga timbul kritik-kritik terhadap Alkitab. Lalu ada seorang lain, salah seorang murid. Nah ini kan banyak kan orang kan biasanya punya pendidik. Ya, dan pendidiknya ini muridnya Yesus juga. Murid Yesus. Saudaraku. Seperti Paulus murid Yesus. Paulus punya murid bukan? Kalau kita lihat ada Timotius, tapi ada Demas. Tapi akhirnya apa? Demas meninggalkan. Nah, orang-orang semacam ini. Demas itu siapa? Muridnya siapa? Muridnya Yesus. Seorang lain, ya, seorang murid ini. Tuhan, izinkan aku pergi dulu. Aku mau ikut engkau. Tapi aku mau ngubur dulu. Ya, orang tuaku, ayahku. Dalam Injil Lukas, cerita yang sama, ditambah itu. Aku mau pamitan dulu sama keluargaku. Oh kalau gitu, orang Kristen tidak boleh toh ngomong sama orang tua. Bukan begitu. Nanti kita terangkan. Apa kata Tuhan? Ya, ikutlah aku, biarkan orang mati menguburkan orang-orang mati. Wah, kalau sudah dengar ini perkataan Tuhan kok nyengit sekali. Ya, masa nguburkan orang ayahku aja nggak boleh. Nah ini jangan salah tangkap. Ini Tuhan bicara ini dalam arti rohani tentu. Nah, biasanya perikop ini berhenti sampai di sini. Sudah membaca di mana ini. Ayat 23 perikop yang berikut. Tapi saya tergerak membaca terus. Wih, nyambung ini. Lalu Yesus naik ke dalam perahu. Dan murid-muridnya pun mengikutinya. Nah ini murid-murid yang khusus ini. Tidak semua bukan. Tuhan itu banyak murid. Tapi hanya beberapa murid yang mau ikut masuk ke dalam perahu. Lalu terjadi apa? Ombak. Wah, jerat-jerit mereka. Loh, ini modelnya ikut Yesus kok begini. Ini fakta, suku. Jadi, suku, siapa yang Anda ikuti? Pertama, ahli Taurat. Ikuti ahli Alkitab. Wah, itu kalau membahas Alkitab hebat. Tapi kata Paulus, itu ada pelayan-pelayan huruf. Dia memang tukang selidik. Makanya diselidiki semua tahun-tahunnya. Saya juga menyelidiki tahun-tahun ini saya juga suka.
Tapi saya nggak mau sampai lalu terpukau ke situ. Jadi khotbahnya tentang ya penelitian otak. Nah ini kata Paulus, inilah yang disebut pelayanan huruf. Bukan pelayanan roh, tapi pelayanan otak. Makanya di sini tentu dibutuhkan standar tinggi dalam ilmu pengetahuan. Nah ini yang sekarang dituntut. Makanya kalau pemerintah memberi standar harus sarjana. Nah mesti orang sekolah. Oh, enggak boleh pelayan Tuhan itu enggak sarjana, enggak boleh gitu ya. Waduh. Nah ini model begini. Jadi sekarang mulai dituntut otak lebih penting. Ini banyak orang lebih suka itu. Apalagi kalau menyandang gelar. Wah. Mahasiswa kalau enggak ada gelarnya lalu jadi hamba Tuhan. Aduh nanti dikatain orang. Kurang jos. Ya, saudara, kita mesti memperhatikan baik kalau Anda bisa pakai otak Anda meneliti yang huruf. Memang harus begitu juga. Tapi jangan lupa, itu pelayanan kata Paulus mematikan. Wih, nanti saudara baca itu dalam surat Korintus. Pelayanan huruf itu pelayanan yang mematikan. Ya, nah sekarang murid ini, kalau murid ini bukan pakai huruf aja, dia ikuti Yesus. Tapi dia berkata, nanti dulu permisi, aku mau nguburkan orang mati. Nah di sini tentu hubungannya dengan orang-orang yang urusan mati rohani. Jadi banyak orang itu walaupun muridnya Yesus, tapi lebih konsentrasi dengan satu kelompok yang mati rohani. Tapi mendatangkan untungkan nanti kalau saya menghormati orang tua kan nanti dapat warisan. Coba kalau saya nggak menghormati orang tua. Misalnya mama mati, nanti papaku, oh kamu nggak mau datang, nggak tak kasih warisan. Dalam Injil Lukas ditambahi pamitan dulu dengan keluarga. Nah bagi Tuhan begini, saudara memprioritaskan mana? Hubungan sosial atau dengan aku? Ini tantangan Tuhan memang. Makanya kadang-kadang ikut Tuhan itu betul-betul salib, sakit. Ya, karena itu anak-anak Tuhan yang betul-betul kadang-kadang dikucilkan dari keluarganya, betul nggak? Dibuang dari komunitas keluarga, ya. Tapi kalau dia berkata, oke, saya dibuang, saya punya Yesus. Nah, sekarang yang ketiga, diajak oleh Tuhan Yesus kemana? Masuk perahu. Nah, kalau masuk perahu, mau kemana? Hah? Mau nyebur di laut? Kan nggak bisa. Jadi kalau sudah masuk perahu ini berarti satu lingkaran tertutup. Nah inilah orang nggak suka. Kurang punya hubungan. Hubungan ini kok ya kelompok yang rendahan, nggak pakai otak lah. Banyak orang begitu. Karena itu saya perhatikan, Alkitab menulis, yang dipanggil itu banyak, bukan banyak yang pandai. Betul enggak? Nanti baca 1 Korintus. Bukan banyak yang punya jabatan. No, lihat aja gereja-gereja. Yang mentereng, umumnya banyak orang punya jabatan. Tapi yang gereja yang rohani, oh hampir sedikit. Sekarang baru mereka butuh rohani, nah baru. Tapi dulu langka sekali. Cari sarjana saja di gereja yang namanya Pentakosta. Wah, gak ada pasti ditinggalkan. Kelompoknya meliu rendahan lah. Gak pas, gak masuk akal. Ya, saudara,
Nah, maukah kita ini diikat oleh Tuhan dalam kelompok kecil tapi yang rohani, sehingga menjadi tawanan roh. Nah, kalau begitu sudah menjadi tawanan roh, Tuhan itu bisa meletakkan kepalanya. Kenapa? Karena saudara mencopot kepalamu. Ya, tidak pakai akal budimu, tapi pakai akal budinya Tuhan. Wah, ini perkataan keras dari saya. Karena banyak orang bisa tersinggung, wah kalau gitu gerejanya, ini gereja tidak pakai otak. Apakah semua ngeroh? Tidak. Saya pun juga pakai otak, ya. Tapi otak kita mesti ditransplantasi, ya, dengan otaknya Yesus. Nah, apa yang bisa ngikat? Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, kata kasih di sini agape. Kenakan agape sebagai pengikat. Nah, agape ini dari mana? Saudara nggak bisa minta Tuhan beri saya kasih Tuhan, limpahi, datang, nggak bisa. Sudah akan dibawa kemana? Padang gurun, ya, penderitaan, salib. Nah, waktu sudah berharap pada Tuhan, hatimu berharap bukan kemuliaan dunia, tapi kemuliaan Kristus, yaitu gereja yang dimuliakan. Maka Allah mencurahkan roh agape. Jadi tidak semua orang Kristen punya agape, punya kasih, tapi agapenya rendah sekali. Ya, jadi Roma 5 ayat 5 mengatakan pengharapan tidak mengecewakan karena Allah mencurahkan Roh Kudus, dicurahkan, ya, sehingga mereka punya kasih. Nah, kita baca ulang sekarang Kidung Agung 3 ayat 1 sampai 7a, dilanjutkan terus sekarang sampai ayat 7a, ya. Di atas ranjangku pada malam hari, ku cari dia kekasih jiwaku. Ku cari, tetapi tak kutemui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan. Ku cari dia kekasih jiwaku. Ku cari, tetapi tak kutemui dia. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat kekasih jiwaku? Baru saja aku meninggalkan mereka, ku temui kekasih jiwaku, ku pegang dan tak ku lepaskan dia, sampai ku bawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang dan demi rusa-rusa betina di padang, jangan mengusik atau membangunkan kekasihku sebelum ia puas. Apakah itu yang membubung dari padang gurun, seperti gumpalan-gumpalan asap tersaput dengan harum mur dan kemenyan, dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang? Lihat, itulah tempat tidur Salomo. Iya, sudah lihat rentetan itu. Kataku cari ini sampai 4 kali, ku cari, tapi nggak ketemu. Sampai aku ditemui peronda. Jadi perhatikan, gereja yang betul, utamanya dia cari pribadi. Bukan cari berkat, ku cari dia, pribadi Yesus. Bukan ku cari pertolongan Yesus. Bukan ku cari kesembuhan Yesus, bukan. Ku cari dia. Terus sampai apa? Aku ditemui peronda. Nah, jadi kita mesti bertemu dengan peronda-peronda kota. Ya, begitu ketemu, ditanya, baru saja aku meninggalkan mereka, ku temui. Apa sikapnya? Ku pegang, tidak ku lepaskan.
sampai kubawa ke rumah ibuku, bahkan ke kamar orang yang melahirkan aku. Lalu dia menyumpahi putri-putri Yerusalem, jangan mengusik kekasihku sebelum ia puas. Nah, ini gereja yang memuaskan. Ya, Tuhan sampai puas. Lalu ditanya, siapakah itu? Mestinya begitu ya, bukan apakah itu, tapi siapakah itu yang membumbung dari padang gurun? Nah, ini gereja. Gereja harus seperti itu, orang yang dipimpin lewat padang gurun, supaya bisa membumbung. Padang gurun itu panas, itu seperti penderitaan. Memang disitulah jalan penderitaan, tapi itu membuat kita bisa membumbung. Rohani kita ini bisa naik, ya, seperti gumpalan asap yang tersaput, yang di perfume, diberi bau-bauan harum, jadi baunya harum. Ini nanti seperti itu, orang-orang yang rapture itu seperti lihat itu gambar yang di atasku, sama seperti ya asap naik. Dan dikatakan, apakah itu? Siapakah itu? Itulah tempat tidur Salom. Bahasa Indonesia joli, ya. Jadi gereja yang mengerti kerinduan Tuhan untuk bisa berhenti dari jeripayanya. Jangan terus Tuhan itu ngurusi kami. Ya, dosa, tobat, dosa, minta ampun, tobat. Terus begitu. Tapi biar dia puas. Sampai dia puas. Di mana? Waktu dia memeluk gerejanya. Dan gerejanya juga memeluk Yesus. Ya, itulah karena apa? Karena sikapnya tadi. Ku pegang dan tidak ku lepaskan. Sampai ku bawa ke rumah ibuku. Rumah ibu kita itulah gereja. Jadi anak-anak Tuhan yang suka membawa persekutuannya itu pengaruhnya memberi dampak kepada yang lain. Jadi kalau sudah berdoa di kamarmu sendiri di rumah. Maksudnya apa? Supaya penuh Roh Kudus, supaya sudah bawa ke gereja lain. Sekarang orang datang ke gereja mencari. Betul nggak? Ya, memang itu tugas kita yang lebih rohani. Bukan mencari, memberi dampak. Halo, apakah punya minat itu? Kalau orang sudah mau memberi dampak, bukan menerima dampak. Nah, dialah sulung. Ya, jadi pribadi-pribadi yang dapat memberi dampak persekutuannya di rumah Tuhan, rumah ibuku, membuat sampai dia puas. Kenapa? Karena pengaruh itu mempengaruhi anak-anak Tuhan yang lain, dan anak-anak Tuhan yang lain bisa taat sama Tuhan. Wah, Tuhan puas. Karena itu gereja Tuhan, ya, sebagai tubuh Kristus yang bisa memberi perhentian kepada kepala. Jadi perhatikan, gereja itu seperti tubuh. Kalau sudah bagus tubuhnya, Tuhan baru mau meletakkan kepalanya. Sekarang Tuhan masih belum mau. Kenapa? Ya gereja aja gegeran sendiri, ribut. Pendeta dengan pendeta, ribut. Waduh, sinode dengan sinode. Waduh, kita dengar begitu itu ngeri. Ya. Karena itu Tuhan nanti pilih dari orang ini sinode ini. Mungkin yang sinode yang ribut itu. Tapi ada anak buahnya yang tidak mau begitu. Nah, itu Tuhan pegang. Kenapa? Karena orang itu cari Tuhan. Nah, itu bertekun cari Tuhan. Lalu suka bersekutu dengan peronda-peronda kota ini. Ya, jadi orang yang suka sekarang berdoa. Terlibat juga mulai memikirkan bersyafaat untuk orang lain. Bukan untuk diri sendiri. Lalu ketiga, mereka yang mau lewat padang gurun, ya, menerima anugerah penderitaan itu padang gurun. Bukan ngomel. Nah, orang demikian inilah yang dicurahi oleh roh agape.
oleh Tuhan. Kasih. Sehingga apa? Bisa berpaut pada Yesus. Dan pengaruh pautnya ini dia lalu bawa ke jemaat yang lain. Supaya bisa memberikan dampak baik spiritnya, baik pelayanannya. Makanya ada jemaat yang nunggu dilayani, betul? Tapi ada jemaat yang suka melayani. Nah itu beda. Kenapa? Karena sudah berpaut dengan Yesus. Yesus itu selalu memberi berkat. Jadi kita kalau sudah bersifat memberi, wah kata Tuhan terlebih berkat memberi. Itu orang yang berpaut kepada Yesus, dia sharekan ke jemaatku. Dan kuncinya ingin memuaskan Sang Juru Selamat. Nah, jadi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, tiga-tiga ini sudah sepakat untuk mengutus Yesus sebagai korban penebus dosa. Dengan tujuan top persekutuan yang erat seperti kepala dengan tubuh ini kan tidak bisa dipisah. Seperti mempelai laki dan mempelai perempuan, nggak bisa dipisah. Ya, nah karena itu kenapa Tuhan utus Yesus? Apa sebetulnya tujuan Yesus memanggil kita? 1 Korintus 1 ayat 9 berbunyi, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. iya. Jadi sebetulnya Allah memanggil kita untuk apa? Bukan untuk menerima berkat, untuk persekutuan dengan Yesus. Sumber berkat. Nah kalau kita bersekutu dengan sumber berkat, kita menerima berkat sehingga kita bisa memberkati. Ya, dan Yesus Tuhan kita itu setia. Nah kita mesti mempunyai sifat ini. Jadi pribadi-pribadi yang demikian, yang bisa membawa raja tadi, ya, itu ketemu lalu dipegang, dibawa ke rumah ibu. Ya, bahkan lalu katakan itulah tempat tidur Salomo. Jadi Tuhan itu merindukan damai. Anak-anak Tuhan yang bisa baik sehingga Tuhan itu bisa berhenti. Nah itulah terjadi pada zaman Raja Salomo. Salomo berarti penuh damai, peaceful. Ya, dan damai ini memang dialami oleh bangsa Israel pada saat pemerintahan Salomo, nggak ada perang. Ya, waktu dia baik loh ya. Kita baca 1 Raja 4 ayat 24-25. Sebab ia berkuasa atas seluruh tanah di sebelah sini sungai Efrat, mulai dari Tifsah sampai ke Gaza, dan atas semua raja di sebelah sini sungai Efrat. Ia dikaruniai damai di seluruh negerinya, sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tenteram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya, dari Dan sampai Beersheba seumur hidup Salomo. Seumur hidup Salomo. Seumur hidup. Ya, jadi damai itu. Nah istilah masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon ara itu nanti sudah ketemukan berkali-kali dalam Alkitab. Menunjukkan kemakmuran. Dan karena pemerintahnya damai. Dan inilah yang kita harapkan bukan. Kita menanti kerajaan damai. Kerajaan 1000 tahun. Ya. Tapi sebelum itu kita akan mengalami kedahsyatan malam. Kidung Agung 3 ayat 7-8. Sekarang dilanjutkan terus. Lihat, itulah tempat tidur Salomo, dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. Semua membawa pedang, terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang pada pinggang,
karena kedahsyatan malam. Karena kedahsyatan atau kegentaran, lebih baik begitu. Kegentaran malam, ketakutan malam. Jadi menjelang saat pernikahan gereja, artinya kita dengan Tuhan nanti bisa kumpul selama-lamanya. Itu namanya tempat tidur, bukan? Semacam orang menikah, lalu kumpul sampai mati. Nah, kita dengan Tuhan begitu. Saudaraku, ya, kita akan kumpul selama-lamanya. Tapi menjelang itu harus lebih dulu mengalami malam yang dahsyat. Saat ini gereja berada dalam suasana malam yang dahsyat. Kenapa? Ya karena semakin banyak manusia durhaka. Lihat aja di dunia ini. Hukum-hukum Allah moral, sudah amburadul. Ya, namanya benar itu sulit cari benar. Kalau kita baca medsos jangan ditelan semuanya. Waduh, tambah lama persentase yang hoax itu jauh lebih banyak. Sama internet juga begitu, isinya pornografi. Dulu sudah berapa tahun lalu 60% lebih pornografi. Karena itu pendeta-pendeta hati-hati, kadang-kadang kita butuh memang gambar-gambar ya, yang baik tentang kekristenan. Betul di situ kekristenan, tapi muncul nanti gambar serono. Nah, itulah. Nah, bisa tidak kita ini bisa memisahkan. Ya, jadi malam dahsyat ini memang kedatangan Tuhan seperti pencuri pada waktu malam. Jadi kalau saudara mau hidup begini, mesti hidup apa? Mesti bersekutu dengan anak-anak Tuhan yang lain. Anak-anak terang supaya bisa kuat. Ya, bertahan dalam kekudusan. Menjaga apa? Pakaian kesucian. Tuhan tidak urusan berapa lama. Tuhan akan lihat apakah kamu pakai pakaian putih tidak. Ya. Kalau nggak pakaian putih jangan harap masuk surga. Nggak bisa. Nah, 60 pahlawan itu apa? Yang membawa pedang, terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang di pinggangnya. Itu dilambangkan. Ya, nah ini kalau orang mengerti pelajaran tabernakel langsung pikirannya klik gitu ya. Kemana? Tiang pagar kemah suci. Yang titik-titik itu, kalau dihitung, yang panjang ke bawah itu 20, lalu yang melebar 10. Jadi 20 tambah 10, tambah 20, tambah 10, 60. Nah tiang ini untuk apa? Tiang ini untuk penggantung dari kain pagar yang lenan putih. Dan linen putih itu dalam Wahyu dikatakan itulah kebenaran. Jadi sebagai batas pemisah. Ya, menyuarakan kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ ada apa? Pemisahan, kekudusan. Pagar di rumah untuk apa? Oh ya, untuk pemisah. Dan kata kudus itu berarti juga pisah. Jadi 60 ini adalah gambaran daripada orang-orang kudus. Ya, orang-orang kudus yang bagaimana? Nah, coba lihat ini, gambar ini. Ya, jadi ada, nanti sudah baca dalam Keluaran tadi, ada tiang, itu tiang yang saya tulis warna kuning agak merah. Tiang dengan alas tembaga. 60 itu, 60 tiang. Ya. Lalu ada kaitannya, di tiang itu ada kaitannya. Ya. Nah, waktu saya baca kaitan ini ternyata huruf Ibrani abjad ke-6. Vav. Ya. Dan ada penyambungnya, seperti kalau sudah lihat di rumah-rumah sakit dikasih ini loh. Ya, tongkat ini. Tentu ya ini enteng ya. Tapi ini dari perak. Nah, perak bicara soal penebusan. Tembaga bicara soal penghukuman.
Ya. 60 ini adalah 6 kali 10. 6 itu angka manusia. 10 itu angka kesempurnaan. 7 sempurna, 10 sempurna, 12 sempurna. Tapi kalau 7 sempurna dalam harmonisasi. 10 sempurna dalam hukum. Seperti 10 hukum Taurat. Kakimu, jarinya 10. Tanganmu 10. Artinya pendirianmu harus ada pada hukum Tuhan. Perbuatanmu juga hukum Tuhan. 60 itu pelayan-pelayan Tuhan yang menyuarakan hukum Allah yang sempurna. Ya, jadi suara kesempurnaan. Kesempurnaan ini bukan cuma Injil itu juga mestinya berisi Taurat. Karena itu kata Tuhan, jangan kamu menghapus Taurat. Karena di Taurat itu ada apa? Murka Allah. Harus. Kalau tidak apa? Murka. Nah itulah tembaga. Karena itu tiang ini tiang tembaga, tapi di atasnya perak. Perak bicara soal penebusan. Saudara mau ditebus atau mau dihukum, terserah. Tergantung dari saudara mau tidak dikait ini. Ada kaitannya yang membuat ya kain pagar itu bisa gantung di situ. Wah, ini membutuhkan waktu saya baca ini dan Tuhan memberikan pengertian ya. Apa suara yang menyuarakan hukum Tuhan yang sempurna ini? Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Pernah saudara tanya, ayat ini dimulai barang siapa percaya, beroleh hidup yang kekal. Tetapi dia tidak berkata barang siapa tidak percaya. Kenapa dia itu tidak taat? Nah, kalau membaca Alkitab itu mesti begitu. Yang di atas dalam kata percaya. Tapi yang berikutnya yang tidak taat. Jadi banyak orang percaya tapi enggak taat. Banyak enggak ini? Banyak. Ia tidak akan melihat hidup. Tapi murka, hukuman. Nah itu tadi, tiang di bawahnya ada apa? Ya ada alas tembaga, hukuman. Jadi hamba-hamba Tuhan bukan hanya menyuarakan yang baik-baik berkat, tapi perlu juga menyuarakan hukuman Allah. Ya, itu baru sempurna. Jadi jangan yang enak saja, oh Tuhan itu waduh, full of grace, full of mercy. Memang, tapi banyak hamba Tuhan tidak berani berkata, kamu kalau nggak bertobat neraka, nanti lari semua. Wah itu kurang komplit. Karena itu tiang ini lalu dipasang di situ pipa ya, penyambung dari perak. Waktu ditulis kata vow ini abjad ke-6. Mazmur 119 itu jumlahnya ayatnya 176. Dibagi 8888. Ya. Dan tiap perikop pertama ayat 1-8 itu abjad pertama Ibrani. Nah ini abjad ke-6 itu persis 41 dimulai. Berbunyi, Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan, keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. iya, jadi abjad kelima itu kan sampai ayat 40. Ayat 41 terus sampai 8 ayat kemudian
Ini abjad ke-6, vau, kiranya kasih setiamu. Wow, ini artinya walaupun ada peringatan hukuman, tapi kasih setia Tuhan. Artinya di sini anugerah Allah mendatangi engkau. Mau enggak engkau diselamatkan? Ya, sesuai dengan janji Tuhan, mau enggak? Karena itu 60 tiang ini membatasi kemah suci ini, lambang pahlawan-pahlawan iman yang hidup benar. Karena iman, percaya tadi. Iman yang benar itu iman pada Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia. Perhatikan, banyak agama Kristen, banyak. Tapi tidak semua agama Kristen percaya Yesus itu Allah yang jelma jadi manusia. Oh begitu, iya banyak. Karena itu sekarang lagi marak ini, masuk Indonesia. Dan menarik orang-orang Kristen yang percaya Yesus itu Allah jadi manusia. Oh enggak, itu bukan Allah. Dia saudara tua kita. Dia memang baik, tapi bukan Allah. Kata Tuhan, roh apa itu? Roh antikris. Nah, orang yang percaya Yesus itu Allah menjelma, itu roh kebenaran, spirit of truth. Inilah yang membawa kita bisa kudus. Ya. Jadi kekudusan inilah memisahkan kita dari pekerjaan si jahat, kedahsyatan malam. Kalau sudah mau dilindungi oleh Tuhan, sudah mesti hidup kudus. Karena itu nanti kalau datang malapetaka atas bumi ini, Tuhan cabut kita, rapture. Wah, ini orang-orang kudus, sudah kudus, harus disisihkan dari kedahsyatan malam. Aku tidak mau, ya, anak-anakku yang baik menderita lebih parah. Tidak, stop. Aku rapture, aku angkat mereka. Jadi 60 pahlawan ini semua membawa pedang, terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang di pinggangnya. Kenapa begitu? Karena kedahsyatan malam. Ini artinya para pelayan Tuhan yang membawa pedang, pedang roh. Apa itu pedang roh? Firman. Yesaya 49 ayat 2a berbunyi, Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam. ya. Jadi saudara, tidak perlu kita bawa pedang ya sekarang. Kata Tuhan jangan. Mulut saudara ini loh pedang. Untuk apa sih? Matang. Yang enggak benar. Perkataan kebenaran. Seperti Yesusku melawan iblis, dia kata, telah tersurat. Jadi perkataan firman ini harus kita bisa pakai sewaktu-waktu. Kapan sewaktu-waktu? Kalau pedangnya ada di mana? Di pinggang ini. Karena zaman sekarang ada pakaian-pakaian yang ada ya di sini sakunya, betul nggak? Dan saku di sini biasanya bagi orang perang. Ini isinya apa? Pisau belati. Ya. Pedang harus ditaruh di pinggang seperti Ehud. Dia bawa pedang, dia tutupi pakaiannya begitu, orang nggak tahu. Ternyata dia bawa pedang, dia ngomong sama raja-raja ditusuk. Ya, jadi mari kita pakai pedang roh. Dan kita mesti sewaktu-waktu bisa memakai. Karena itu mesti apa? Pakai ikat pinggang, karena pedang ini kalau zaman dulu enggak ditaruh di ada sakunya begitu nanti kelihatan. Taruh di ikat pinggang, dicandol ke di situ, diikatkan. Lukas 12 ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Pinggang berikat itu hamba-hamba harus pinggang yang berikat. Untuk apa? Siap melayani. Hidup berjaga-jaga. Kata
Paulus dalam surat Efesus 6 ayat 18 sampai 20 berbunyi, Berdoa setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku. juga untuk aku dan seterusnya. Jadi untuk Paulus, untuk para pembicara kebenaran. Karena pembicara kebenaran ini juga akan diserang oleh iblis. Jadi kita semua yang mau jadi gereja yang betul-betul diangkat lebih dulu. Saudara mesti masuk bagian ini. Nah, banyak jemaat itu, ya kalau doa itu ya pakarnya saja pendeta. Ya kalau sakit ya pakai pendeta. Gak bisa doa sendiri. Ngusir setan gak bisa. Mesti panggil. Nah, kita kan diberi kuasa. Setiap kita belajar. Makanya saudara yang ingin belajar, ya yuk masuk ya kelompok sel, coba melayani. Bagaimana bisa belajar kalau enggak melayani? Ya, itu paling baik. Kenapa murid Tuhan Yesus lebih hebat dari dokter-dokter? Karena ikut Tuhan Yesus. Ikut terus belajar, ngusir setan dan sebagainya, melihat on the spot. Itu namanya ya in the job training. Ya, jadi trainingnya itu ya dalam pelayanan. Sekarang tidak begitu, semua diisi di otak dulu, lalu dilepas. Nggak bisa apa-apa, saya dulu begitu. Saya memulai di sini orang mati, saya bingung. Orang mati saya bingung. Saya mau pinjam keranda sampai. Saya mau cari kain kapan. Kan enggak pernah melayani orang mati. Ya begitu melayani ada yang mati, aduh bingung. Loh dulu kan saya ingat Tuhan Yesus ya pakai kain kapan gitu. Jadi saya mau belikan kain kapan gitu. Wah itu bodoh-bodohnya saya dulu. Karena tidak punya itu namanya, yaitu training dalam pelayanan. Ngatasi orang mati ya. Karena itu pelayan-pelayan Tuhan, Anda itu berbahagia kalau mau ikut besuk, tim kematian. Nah mesti begitu. Kunjungan ke rumah-rumah sakit. Jangan kalau ke rumah sakit terus, kamu percaya Yesus, kalau enggak kamu mati. Wah, tambah mati dia. Ya, saudaraku. Ada yang, wah kamu ini punya setan. Ada jemaat begitu marah sama saya. Itu loh Pak, bukti. Masuk rumah saya lalu lihat gambar-gambar, karena itu agamanya suami saya, lalu dia ini rumah penuh setan. Ya marah tentu. Kenapa? Bukannya ucapan pedang roh, tapi otak. Nah, karena itu saudara yang mau menjadi buah sulung, yang mau diangkat lebih dulu oleh Tuhan, rapture, mempunyai kualitas mempelai, yang membuat Tuhan itu bisa diam. Betul enggak? Kalau suami istri bersekutu dalam keintiman mereka diam, tidak bertengkar, tidak. Diam, tenang, rest. Nah kita dengan Tuhan mesti begitu. Karena itu perhentian itu penting. Waktu saudara berdoa di bawah kaki Tuhan, itulah keintiman yang sungguh. Engkau memberikan waktu untuk Tuhan berintim dengan Anda. Nah orang demikian bisa karena mulutnya penuh firman. Pakai ucapan-ucapan firman. Kalau ada kegelisahan dia pakai, Tuhan berkata begini, bersukacitalah hai jiwaku. Jiwaku, jangan kamu gundah. Nah kita pakai ya. Baca itu Mazmur.
Daud waktu dia menghadapi kegundahan, apa dia ngomong? Hei jiwaku, jangan kau gundah, jangan kau gelisah. Oh, dia ngomong sama dirinya sendiri. Kalau orang dunia bilang apa? Edan, ngomong sendiri. Kita mesti kadang-kadang menengking jiwa kita ini yang kadang-kadang pakai pikiran yang tidak rohani. Diam kamu, suara batinku yang membujui saya. Diam, begini firman Tuhan. Nah, itu namanya saudara penuh firman. Dan berdoa, berjaga-jaga senantiasa. Jangan waktu aja ada waktu atau waktu kesusahan. Tapi senantiasa. Karena apa? Kedahsyatan malam. Mari kita dekat dengan Tuhan. Kita minta Tuhan pimpin saya. Penuhi saya dengan roh-Mu yang kudus. Dan penuhi kami dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan roh kudus. Hidup kami ini sebagai bejana, saudara bawa kemana? Adakan waktu untuk diisi bejana hatimu dengan sungai Roh Kudus. Tuhan penuhkan ku dengan Roh Kudus. Tuhan penuhkan ku dengan Roh Kudus. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan Roh Kudus. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Yes Tuhan. Amin. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Yes Tuhan. Penuhkan hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Mari kita mau berdiri. Mari kita mohon supaya Tuhan memenuhkan, bukan dengan berkat, tapi dengan Roh Kudus. Waktu engkau penuh dengan Roh Kudus, Dia itu sumber segala-galanya. Hidupmu pasti penuh dengan damai sejahtera. Hidupmu akan dilimpahi dengan kasih ilahi. Dan kau pasti puas. Waktu engkau bisa berhenti dalam kepuasanmu, Allah akan berhenti. Dia juga puas. Karena engkau bisa berkata, aku cukup, aku puas ya Yesus. Mari nyanyikan dengan imanmu, dengan hati yang terbuka. Tuhan penuhkanku. Tuhan penuhkan ku dengan Roh Kudus.
Tuhan penuhkan ku dengan Roh Kudus. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungaimu. Tuhan penuhkan ku dengan Roh Kudus. Penuhkan ku dengan firman-Mu Tuhan. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Yes Tuhan. Amin Tuhan. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana, hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungaimu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana, hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungaimu. Tuhan penuhkan ku dengan Roh Kudus. Ku dengan Roh Kudus. Sembah Dia, berseru, ku rasakan namamu. Oh Lord Jesus, ku rasakan nama karamasyik. Jesus, Jesus, Jesus. Kira sana makoya naramas. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Penuhi, penuhi, Tuhan, penuhi. Penuhi anak-anak. Shikalabalaba syakat. Ya Bapak, dengan pendalaman Alkitab ini tumbuhkan lebih banyak pahlawan-pahlawan dalam gereja. Amin. Yang membawa pedang. Ya Tuhan, yang menjaga gereja-Mu dalam kekudusan, kesucian-Mu. Beri power Tuhan, beri kuasa. Ya Tuhan. Supaya gereja-Mu di malam yang dahsyat ini, dalam kegelapan dosa, kami tetap bisa berkata kami pada pihak Kristus. Amin. Beri Tuhan semangat, biar api-Mu tidak padam. Kobarkan, kobarkan. Dan biar api-Mu terus menyala dalam hati mereka. Untuk Tuhan bekerja sama, Tuhan menjaga gereja-Mu. Berani bersuara kebenaran. Dan supaya gereja-Mu tidak terlena dimanapun
di kota-kota, di desa-desa. Tuhan, Kau jagai, waktunya sudah dekat, Engkau pasti datang kembali. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, impartasikan roh keberanian, roh firman di mulut mereka. Ucapan-ucapan firman akan keluar dari mulut anak-anak-Mu sebagai pedang roh yang tajam, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Berkati semua pendengar Tuhan, dan berkat-berkat-Mu yang luar biasa dalam pekerjaan, dalam studi, dalam apapun yang mereka lakukan, dalam kesehatan, lindungi semuanya Tuhan. Terima kasih. Kami mau memberkati juga bangsa, negara kami, pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah. Berkati semuanya Tuhan. Terima kasih juga para dokter medis pada masa pandemi ini. Beri kesehatan TNI Polri dalam menjaga keamanan negara kami. Dan sekarang Tuhan, kami mau menerima berkat-Mu. Kami tadakan tangan kami. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha. Dia datang kembali menjemput kita dengan sukacita yang meriah. Maranatha, Dia datanglah segera ya Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Di surga mulia, damai sentosa, tiada air mata, kelak di sana. Siapa setia terima mahkota di seberang sana selamanya. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Sobat Nambah, ikuti terus ya ibadah Nambah online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church atau jam 11 siang di IGTV @nambahkc. Yuk bersukacita bersama, God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silakan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.